Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya di pembelajaran tematik kelas 2. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Nah anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini saya akan menemani kalian belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. 1. Setelah membaca teks, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan bahasa tulis yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar atau lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati bentuk benda datar, siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. Yang kelima, dengan berpedoman pada ciri bangun datar, siswa dapat mengelompokkan benda-benda di sekitar yang termasuk bangun datar dengan benar. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, itulah tadi anak-anak. Teks tadi membahas tentang lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat yaitu halaman rumah yang kumuh. Ciri-ciri halaman rumah yang kumuh yaitu apa tadi dalam bacaan? Sampah berserakan, tanaman kering dan mati, halaman rumah menjadi gersang. Halaman rumah yang kumuh anak-anak itu harus diapakan? Harus dibersihkan agar halaman rumah menjadi rapi dan asri. Nah anak-anak, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini adalah gambar halaman rumah yang kotor dan kumuh. Nah, apa ciri-ciri halaman rumah yang kotor? Dapat kita lihat pada gambar ini anak-anak. Pada gambar ini, pada gambar ini itu sampahnya berserakan, daun-daun berserakan, tempat sampah juga berserakan, tanaman menjadi layu dan gersang. Nah, jadi
Ciri-ciri halaman rumah yang tidak bersih atau kumuh tadi apa? Ya, ciri-ciri halaman rumah yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan tentunya bau ya anak-anak. Kemudian banyak daun yang berserakan, tempat sampah berserakan pula, juga banyak rumput yang mengganggu. Tentunya menjadikan rumah tidak nyaman. Nah, anak-anak, dari hasil pengamatan kalian tadi, kalian bisa membuat laporan pengamatan secara sederhana. Nah, tugas kalian coba tulis di buku tulis ya anak-anak, ditulis di buku tulis. Dengan memperhatikan tadi gambar yang sudah kalian amati tadi, kemudian tuliskan di buku tulis halaman rumah yang tidak bersih. Nah, tadi ciri-cirinya apa? Kalian sebutkan. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di tong sampah banyak potongan kertas dan kemasan makanan atau bungkus makanan. Nah, nih di sini ada gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Nah, potongan kertas dan kemasan makanan ini berupa bangun datar. Nah, bangun datar apa kira-kira anak-anak? Mari kita perhatikan. Potongan kertas dan kemasan makanan itu berbentuk bangun datar segi 4 ya. Termasuk bangun datar segi 4 karena mempunyai 4 garis. Mari anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sisi dalam pembelajaran yang lalu itu juga disebut dengan ruas garis. Nah, kalian masih ingat anak-anak? Apa itu ruas garis? Ruas garis adalah garis yang membatasi bangun datar. Nah, kita perhatikan di sini. Pada bangun segi 4 ini mempunyai berapa garis? Mempunyai berapa ruas garis? Ada 4 garis lah. Keempat garis yang membatasi bangun datar ini disebut dengan sisi. Nah, dari pertemuan kedua ruas garis tadi, ruas garis bertemu. Nah, pertemuan atau ujung dari ruas garis ini disebut dengan sudut. Kemudian dari pertemuan dua ruas garis ini ada ujungnya ya anak-anak. Nih ada ujungnya. Nah, ujung dari pertemuan ruas garis tadi atau sisi disebut dengan titik sudut. Nah, ini pada gambar ada sisi, ada sudut, dan ada titik sudut. Perhatikan lagi gambar berikut ini dengan teliti. Nah, gambar serbet tadi berbentuk bangun datar apa? Segi 4. Nah, karena bangun datar segi 4 tentunya mempunyai 4 apa tadi? Ruas. Potongan kertas itu berbentuk bangun jajar ginjang. Nah, bangun jajar ginjang itu berbentuk bangun segi 4. Karena bangun segi 4, maka mempunyai banyak sisi 4. Dan otomatis banyak sudutnya juga 4. Juga titik sudutnya juga 4. Kemudian gambar kemasan makanan. Gambar kemasan makanan tadi berbentuk bangun persegi panjang. Nah, berbentuk bangun persegi panjang. Karena bangun persegi panjang juga termasuk bangun datar segi 4, maka banyak sisinya juga ada 4.
banyak sudutnya juga 4 dan otomatis titik sudutnya juga 4. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini anak-anak, ada 5 gambar bangun datar. Kita perhatikan. Kelima gambar bangun datar ini bangun apa saja? Mari kita pelajari bersama. Gambar yang pertama ini disebut dengan bangun segitiga. Nah, kemudian gambar yang kedua, bangun trapesium. Gambar yang ketiga, bangun datar belah ketupat. Gambar yang keempat, segitiga siku-siku. Gambar yang kelima, trapesium siku-siku. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian, isilah hasilnya pada tabel berikut dari gambar yang telah kalian sebutkan nama bangunnya tadi. Kemudian isikan pada tabel di bawahnya. Nah, ini merupakan tugas ya anak-anak, kerjakan di buku tulis. Nah, Ibu beri contoh 1. Ibu beri contoh bangun yang pertama ya, yang ke-1 tadi. Itu namanya bangun datar segitiga. Karena bangun datar segitiga, maka banyak sisinya ada 3. Nah, otomatis banyak sudutnya juga 3. Dan titik sudutnya juga ada 3. Contoh, sudah saya beri contoh 1 ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, tolong anak-anak kerjakan sendiri di rumah. Perlu anak-anak ketahui atau perlu anak-anak ingat, bangun yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 4, itu termasuk ke dalam bangun datar segi 4. Jadi diingat-ingat ya, bangun datar segi 4 itu mempunyai banyak sisi, jumlahnya ada 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Sedangkan bangun yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 3 termasuk ke dalam bangun datar segitiga. Nah, itulah tadi tentang ciri-ciri bangun datar. Nah, sekarang coba dari gambar kelima bangun tadi, sekarang kalian kelompokkan bangun-bangun datarnya tadi. Nah, kelompokkan berdasarkan kesamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Contohnya lagi, gambar nomor 1 tadi berbentuk bangun datar segitiga. Nah, maka kamu masukkan ke dalam kelompok bangun datar segitiga. Kemudian gambar yang kedua termasuk ke dalam kelompok bangun datar apa? Gambar yang ketiga apa? Dan seterusnya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang lingkungan rumah yang tidak bersih, mengenal sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar. Dan juga kita sudah mengelompokkan bangun datar segi 4 dan segi 3. Bu Guru harap anak-anak semua paham ya dengan materi yang sudah kita pelajari bersama tadi. Nah, apabila anak-anak mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ayah, ibu, atau kakak. Demikian tadi ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.